Terengganu menahan 7 lelaki warga Indonesia yang... Semua orang jelek-jelekin Indonesia. Ini aku harus tunjuk mana prestasi Indonesia yang sebenarnya. Untuk hari ini... Pernahkah kalian melihat seseorang yang bekerja sangat keras, pagi hingga... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral guys di sosial media. Ini dia guys. Baik, seterusnya Agensi Kekuasaan Maritim Malaysia atau APMM Terengganu menahan 7 lelaki warga Indonesia yang menceroboh pelantar minyak tidak berpenghuni di lapangan Tembikai di kedudukan 77 Batu Nautika dari perairan Kuala Terengganu semalam. Pengarahnya Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid berkata pihaknya menerima maklumat daripada syarikat cari gali minyak tempatan selaku pemilik pelantar tersebut berkaitan pencerobohan itu pada jam 1:30 tengah hari Rabu lepas. Khairul Anwar berkata hasil pemeriksaan membawa kepada tangkapan suspek yang berusia lingkungan 25 hingga 45 tahun yang bersembunyi di ruang ventilasi. Beliau berkata suspek yang direman 7 hari bermula Jumaat bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 378 Kanun Keseksaan dihantar menggunakan sebuah bot ke pelantar tersebut sebelum ditinggalkan pemandu yang melarikan diri selepas menyedari kehadiran kapal yang membawa kru operasi pelantar. Pihaknya turut merampas peralatan digunakan suspek untuk mencuri perkakas penting di pelantar tersebut berdasarkan penemuan kesan kabel yang telah dipotong dan bateri yang dilonggokkan sepanjang 2 hari di situ. Sementara itu, beliau memaklumkan pihaknya masih menganggarkan nilai rampasan. Namun impak kecurian perkakasan berkenaan boleh menjejaskan operasi serta produksi syarikat terbabit hingga dipercayai mencecah puluhan juta ringgit sehari. Impak kepada pengoperasian itu amat besar. Sebab satellite punya platform ni, dia adalah mengenerate untuk expand production tu. Membantu. Bila stok benda tu, produksi tu terganggu, itu yang akan impact sangat besar lah. Dan satu lagi kita risau, yang dia orang naik atas platform ni tak tahu apa benda tu. Dia potong kabel sana, potong kabel sini. Yang kita paling risau, platform yang mengeluarkan gas. Di sekali dia potong, leak gas, spark api, habis. Itu disaster tau. Lagi-lagi warga kita yang buat hal seperti itu, ntar dikasih peringatan sama aparatur negara Malaysia, aparat kerajaan Malaysia, Malaysia lagi yang salah, Malaysia lagi yang salah. Aduh, makanya kalau nggak mau ditindak sama negara orang, ya jangan buat hal. Ini yang mempermalukan negara itu, ini yang mempermalukan bangsa itu seperti ini. Buat malu sebenarnya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ini jangan ditiru ya guys, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, cari kerjaan yang halal saja guys. Banyak guys kerjaan yang halal. Gak apa-apa lambat untuk kaya itu gak apa-apa guys. Yang penting barokah gitu. Yang penting berkah lah gitu ya. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya guys. Ini dia guys. Semua orang jelek-jelekin Indonesia. Ini aku harus tunjuk mana prestasi Indonesia yang sebenarnya. Ya. Daftar negara dengan hasil tambang terbaik. Gue setuju Emas, itu. Indonesia urutan ke-10. Ya. Batu bara, Indonesia urutan ke-4. Ya. Nikel, Indonesia urutan pertama mengalahkan Rusia, Australia, Kanada, dan Cina. Ya, itu memang benar. Tembaga, Indonesia urutan nomor ke-10. Dan masih banyak yang bisa kita pamerkan. Benar. Banyak pejabat yang membanggakan ini.
Ya, Terus pejabatnya. kenapa masih miskin? Terus kenapa masih banyak anak stunting? Terus kenapa masih banyak orang yang nggak dapat pendidikan, nggak dapat pekerjaan? Tukang Gua parkir tahu masih bayar, rakyat masih bayar pajak banyak. Kenapa? Kok nanya Ini namanya gue? negara hiburan, data-data kayak gini tuh Oh, ya gitu cuma ya. buat kita terhibur. Ada bule ngomong Indonesia, kita senang. Yang penting kita terhibur aja, butuh validasi kita ini. Udah cukup. Iya dong, negara kita kan negara lucu, negara lawak. Ya udah lucu-lucuan aja gitu. Rakyat di framing, dikasih hiburan dengan mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah mencapai ini, mencapai itu, mencapai langit, mencapai bulan. Ini pret, semuanya pret. Itu buat hiburan kita aja sebenarnya, guys. Ya udah, ya bagi mereka bagi teman-teman yang merasa terhibur, ya udah terhibur aja dengan apa yang ada sekarang gitu. Apa yang Anda saksikan di berita-berita di sosial media itu, ya udah kita saksikan aja permainan mereka seperti apa gitu. Saksikan aja, gak usah ada tindakan dari kita. Apalagi orang-orang itu tuh yang suka cari kesalahan negara orang, yang gak mau mengkritik negaranya sendiri, seakan-akan negaranya sendiri gini gitu, padahal penuh dengan kebusukan. Ya kan, bener kan? Kita lanjut ke video yang selanjutnya, guys. Ini dia guys. Untuk hari ini Selasa tanggal 18 di SD 8 Tebing Tinggi, untuk paket makan bergizi gratis itu terdapat ulat, ada beberapa terdapat ulat. Ini nah. Selamat siang Komandan, mohon izin melaporkan untuk makan bergizi gratis. Mohon izin Komandan, emang banyak ini Komandan, bukan satu atau dua saja, ini satu contohnya ulat dan terus ini di pepaya juga ada nih Komandan, 1, 2 banyak Komandan. Ini nah. Selamat siang Komandan, mohon izin melaporkan. Ada apa yang dirasukan? Mual. Muntah apa tadi? Muntah. Setelah makan atau sebelum makan? Tadi tuh belum dengar pengumuman, aku sama kawanku tuh udah makan ikannya. Jadi apa yang dirasukan sekarang? Sekarang apa yang dirasukan? Pakai perut. Sakit perut. Ini nih makan bergizi apaan, anak-anak keracunan. Alah, kalau makanan basi itu nggak usah dibagi lah. Apa iya gitu ya? Coba lah, yang ngasih tuh makan sendiri. Bisa nggak sih makan makanan basi? Nggak usah dikasih anak-anak. Katanya makanan bergizi. Kok malah kayak gitu? Apa iya? Makanan bergizi itu sekarang udah berubah jenisnya. Jadi banyak ulatnya itu yang bergizi gitu ya. Wah, kayaknya fashion baru nih. Aduh, gimana sih? Kok malah tambah hancur, tambah ke belakang nih makanan bergizi ini. Ya, bukan malah tambah bagus gitu, tambah kedepannya tambah baik gitu. Tambah ada evaluasi, ini enggak, malah tambah buruk. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Itulah program mengada-ngada sebenarnya. Kan lebih baik kan membuat program yang nampak apa sih yang kekurangannya di Indonesia. Kan pendidikan itu sangat nampak tuh, pendidikan kita sangat amburadul. Kenapa enggak diperbaiki pendidikannya, dikasih gratis sama rakyat Indonesia gitu. Kan itu lebih bagus kan. Pendidikan gratis itu jauh lebih bagus loh untuk memajukan negara. Daripada masakan basi dikasih anak-anak gitu kan. Kita berlanjut aja guys, biar nggak panjang-panjang. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Pernahkah kalian melihat seseorang yang bekerja sangat keras, pagi hingga malam tetapi hidup mereka masih di lingkup kemiskinan? Bukan karena kurang bekerja keras atau nasib kurang beruntung,
Tapi inilah yang disebut dengan kemiskinan struktural. Dari segi konsep, kemiskinan struktural karena sistem yang ada dalam suatu negara tidak memungkinkan mereka berkembang secara ekonomi dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya sudah tersedia. Ketimpangan struktural dapat menciptakan perangkap kemiskinan yang membuat orang sulit keluar dari jurang kemelaratan. Contoh nyata seperti yang terjadi di Indonesia, masyarakat digusur paksa lantaran di tempat mereka tinggal hendak dibangun proyek negara. Kebijakan ekonomi yang tidak berorientasi pada pemerataan kesejahteraan kerap menjadi penyebab kemiskinan struktural. Banyak negara saat ini lebih berfokus memacu ekonomi tumbuh, tetapi mengabaikan pemerataan kesejahteraan. Ideologi kian menggempur hanya demi meraup keuntungan, tetapi menekan yang sudah ada di bawah. Anggota DPR RI Dapil Bali, Nyoman Parta juga menyatakan hal serupa saat beraudiensi bersama Forum Perjuangan Driver Pariwisata Bali. Kemiskinan tidak selalu urusan karena nasib, tapi karena negara abai. Karena negara abai yang menyebabkan terjadi kemiskinan. Dan ini yang harus kita lawan. Tak hanya itu, kemiskinan struktural juga dapat dilihat dari kepemilikan atau akses terhadap aset-aset produksi, seperti tanah, modal, hingga kekayaan sumber daya alam. Contohnya di Bali, harga tanah bagi masyarakat lokal kian melambung tinggi. Orang Bali yang bergaji UMR, sulit untuk membeli tanah di daerah asal mereka sendiri. Tetapi, warga asing dengan gampangnya memiliki properti dan tempat usaha di Pulau Dewata. Sebenarnya kejadian seperti ini tuh bukan hanya di Bali guys, tetapi banyak di berbagai tempat itu yang wisatanya sangat bagus, itu mengalami juga hal-hal seperti ini gitu. Jadi banyak masyarakat setempat itu tidak bisa membeli tanah di tempatnya sendiri karena ya mereka tidak mampu untuk membelinya, apalagi membeli tanah. Kadang mereka untuk cukup makan aja udah alhamdulillah gitu, apalagi mau beli tanah gitu, cukup makan aja udah alhamdulillah gitu. Jadi sebenarnya ini pekerjaan untuk pemerintah untuk membenahi ini semuanya, gimana agar ada kesetaraan antara mendahulukan masyarakat yang ada di sana, masyarakat pribumi lah gitulah intinya ya, masyarakat Indonesia sendiri, daripada harus mementingkan kepentingan orang asing. Toh tujuan kita bernegara itu kan untuk memakmurkan dan mesejahterakan masyarakat Indonesia, dan tertera tuh di undang-undang kita di tahun 1945. Kenapa tidak itu yang didahulukan? Kenapa harus ya membiarkan tanah-tanah kita harus dimiliki oleh orang-orang asing? Atau itu hanya sekedar undang-undang, tapi nyatanya keinginan kita sebenarnya Indonesia adalah milik asing? Benarkah itu? Enggak dong, jangan sampai. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.